Setiap orang terlahir dengan potensinya masing-masing, tidak terkecuali para penyandang disabilitas. Namun demikian, tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan potensinya, apalagi untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Bagi para penyandang disabilitas, kesempatan itu bukan sekedar pintu, tapi lebih merupakan jembatan untuk menuju kemandirian dan pengakuan atas eksistensi diri. Saat ini masih banyak ditemukan penyandang disabilitas yang hidup tergantung pada belas kasihan pihak lain. Hal ini terjadi bukan semata-mata karena ketidakmampuannya untuk beraktivitas secara produktif, tetapi juga karena belum optimalnya kesempatan mereka untuk berproduksi. Berdasarkan data terbaru tahun 2025 yang dihimpun oleh PPDI dan Dinas Sosial Kutai, Kartanegara, diketahui bahwa 48,1% penyandang disabilitas adalah penyandang disabilitas fisik. Mereka masih memiliki kemampuan untuk berproduksi dengan dukungan alat bantu aksesibilitas. Selain itu terdapat 39,6% penyandang disabilitas sensorik yang juga dapat diberdayakan. Memperhatikan data terbaru tersebut, maka pelayanan dasar bagi penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial, mulai diarahkan untuk memberdayakan potensi penyandang disabilitas melalui aksi perubahan pemberdayaan penyandang disabilitas melalui kolaborasi dan inklusi. Tujuan utama dari aksi perubahan ini adalah untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat hidup lebih sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarko SST MSI, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya adalah peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 2 tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Pusat Pembelajaran dan Studi Kebijakan Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Kalimantan Timur. Sebagai peserta pelatihan kepemimpinan administrator, saya mendapatkan tugas untuk membuat sebuah aksi perubahan. Dan aksi perubahan ini kemudian saya ambil dengan tema pemberdayaan penyandang disabilitas melalui kolaborasi dan inklusi yang disingkat dengan Berdikari. Berdikari merupakan sebuah semangat untuk kemandirian, dan sehingga kami membuat sebuah moto Berdikari Difabel Mandiri, yang sekaligus merupakan tujuan dan cita-cita besar bersama antara kami dan para penyandang disabilitas untuk dapat mewujudkan kemandirian sehingga tercapai kesejahteraan yang lebih bagus pada kehidupan teman-teman penyandang disabilitas. Perubahan Berdikari dilatar belakangi tidak hanya sekedar karena kinerja pelayanan dinas sosial, khususnya pelayanan kepada penyandang disabilitas yang hanya selama ini difokuskan kepada penerima bantuan, tetapi juga didasarkan pada sebuah kenyataan hari ini masih banyak ditemukan para penyandang disabilitas yang potensial, yang belum mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan potensinya, untuk mengembangkan potensinya sehingga mereka dapat mandiri. Atas pertimbangan itulah kemudian tugas pelatihan kepemimpinan administrator yang saya tempuh mengambil tema untuk mengangkat pemberdayaan disabilitas sebagai sebuah upaya peningkatan kinerja bagi pelayanan publik di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara. Pelaksanaan aksi perubahan ini tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, pertama kali yang kami lakukan adalah bersama-sama dengan staf Dinas Sosial membentuk sebuah tim efektif. Tim inilah yang nantinya akan bekerja sama dengan kami selaku reformer untuk melaksanakan semua tugas perubahan dalam rangka memberdayakan penyandang disabilitas. Untuk dapat menolong teman-teman penyandang disabilitas mewujudkan kemandirian dalam rangka mencapai kesejahteraannya, yang pertama kali harus kami lakukan adalah menyediakan data yang valid, terutama yang berisi tentang potensi dan kebutuhan mereka. Untuk itulah, tim efektif yang kami bentuk kemudian bekerjasama dengan teman-teman PPDI, yaitu Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, merancang sebuah alat yang diyakini oleh teman-teman disabilitas mudah untuk diakses, mudah untuk digunakan, sehingga kami dapat
memperoleh informasi yang utuh tentang potensi dan kebutuhan mereka. Alat ini dikembangkan dalam sebuah formulir Google Form yang kami susun bersama-sama antara tim kami dengan teman-teman PPDI. Google Form ini kemudian disebarkan oleh teman-teman PPDI, dibantu juga oleh mereka, para anggota PPDI dan pemerintah desa atau kelurahan setempat untuk melakukan pendataan profil penyandang disabilitas yang ada di Kutai Kartanegara. Dari hasil pendataan ini kemudian diperoleh informasi bahwa sampai dengan terakhir hari ini, sejumlah 48,1% disabilitas di Kutai Kartanegara dalam kondisi disabilitas fisik. Kemudian 36,8% berada pada kondisi disabilitas sensorik. Informasi ini memberikan gambaran kepada kami bahwa sebenarnya penyandang disabilitas di Kutai Kartanegara itu pada kondisi yang siap untuk diberdayakan. Mereka memiliki potensi yang tinggal bagaimana potensi itu kemudian dikembangkan, diberikan akses agar itu dapat dikembangkan untuk menolong mereka. Dari situlah kemudian bersama juga dengan teman-teman PPDI kami memperoleh informasi bahwa ada kelompok masyarakat, ada komunitas masyarakat yang menamakan dirinya sebagai komunitas tangan di atas yang fokus kepada kegiatan UMKM yang kemudian bersedia untuk menolong teman-teman disabilitas mengembangkan potensi kewirausahaannya. Inilah yang kemudian kita kembangkan bersama dalam sebuah pelatihan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas. Pelatihan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tidak lepas dari dukungan Dinas Koperasi dan teman-teman komunitas tangan di atas. Pada pelatihan yang diselenggarakan 1 hari tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kutai Kartanegara hadir secara langsung membersamai teman-teman disabilitas untuk memberikan motivasi, memberikan semangat dan memberikan arahan tentang bagaimana pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kutai Kartanegara. Beliau juga memberikan banyak sekali masukan kepada teman-teman disabilitas agar mereka dapat mengembangkan sekecil apapun potensi yang mereka miliki. Beliau juga menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini adalah bagaimana melibatkan teman-teman disabilitas secara lebih luas dalam proses pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini juga sejalan dengan asta cita yang keempat dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bahwa penyandang disabilitas diberikan kesempatan yang lebih luas untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan di Indonesia. Selain itu, teman-teman dari komunitas tangan di atas juga melakukan proses mentoring dan coaching langsung kepada para teman-teman penyandang disabilitas. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan jenis UMKM yang mereka miliki dengan bagaimana trik dan tips agar UMKM tersebut dapat bertahan di era ketidakpastian ekonomi saat ini. Saya Dr. Haji Sunggon MM, Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini menyampaikan dukungan penuh atas aksi perubahan yang dibuat oleh Saudara Sunarko SST MSI yang saat ini sedang mengikuti Diklat PIM 3 PKA Angkatan Kedua tahun 2025 di LAN RI Samarinda dengan judul aksi perubahan pemberdayaan penyandang disabilitas melalui kolaborasi dan inklusi atau berdikari. Saya menaruh harapan yang besar terhadap aksi perubahan ini untuk pada saatnya benar-benar bisa memberikan manfaat yang besar bagi kelompok disabilitas yang ada di Kutai Kartanegara dalam berbagai program yang sudah beliau rencanakan, terutama bagaimana memastikan bahwa masyarakat kita penyandang disabilitas di Kutai Kartanegara bisa berdaya
dan pada saatnya bisa mandiri. Saya Juliandri Soherdiman, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini menyatakan dukungan terhadap aksi perubahan yang dilakukan oleh Saudara Sunarko, ya. Saya Dewi Suhartini, Kepala Sentra Terpadu Kartini di Temanggung, mendukung proyek perubahan Bapak Sunarko selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kutai Kartanegara. Saya MHT SEMSI selaku PLT Kadis Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Kutai Kartanegara mendukung aksi perubahan dalam judul pemberdayaan penyandang disabilitas melalui kolaborasi dan inklusi atau berdikari yang dibikin oleh Saudara Sunarko EST-MSI, Jabatan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan. Saya Muhammad Syafiq Avisena, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada hari ini kami dari Basnas Kutai Kartanegara benar-benar memberikan respek, atensi yang baik dan juga tinggi kepada Bapak Sunarko SST MSI, Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, yang membuat program pemberdayaan penyandang disabilitas melalui kolaborasi dan inklusi. Saya selaku Ketua Forum TJSL Kutai Kartanegara Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini salah satu prinsip dan tentunya dukungan bahwa kita adalah melalui program PPM, program pemberdayaan masyarakat, dan satu hal yang memang perlu kita support juga dan kita harus dukung adalah pemberdayaan untuk disabilitas. Nah, tentunya di sini saya bekerja sama juga dengan Dinas Sosial Tenggarong. Kebetulan saya dipertemukan dengan Pak Sunarto dari Diklat PKA untuk pemberdayaan disabilitas. Harapannya semua perusahaan juga nanti yang bergerak, yang ada di lingkungan Kutai Kartanegara bisa mendukung untuk pemberdayaan disabilitas ini. Pelatihan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Kutai Kartanegara bukanlah sebuah kegiatan akhir dari aksi perubahan yang saya laksanakan sebagai peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 2. Tetapi pelatihan ini merupakan sebuah awal yang menandai momentum bahwa Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara mulai fokus kepada upaya pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Kami menyadari bahwa pelaksanaan aksi perubahan ini masih jauh dari kata sempurna. Tapi dengan segala keterbatasan yang kami miliki, itulah yang saat ini dapat kami lakukan. Semoga upaya ini merupakan sebuah langkah awal yang lebih memperhatikan dan menghargai hak-hak disabilitas di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan aksi perubahan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang aksi perubahan pemberdayaan penyandang disabilitas melalui inklusi dan kolaborasi yang disingkat dengan berdikari di Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya Sunarko, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini terdapat banyak kekurangan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.